Shalom, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur oleh mana kita boleh dapat kembali membahas pelajaran firman Tuhan dari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Sebelum kita memasuki pembahasan pelajaran Sekolah Sabat, kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bersemayam dan bertata di dalam tata kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat dan tuntunan rahmat-Mu yang penuh kasih. Bapa, bila mana kami akan mempelajari pembelajaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, chapter yang ke-12, tuntun kami dengan Rohul Kudus-Mu, urapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dari surga, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang ingin Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, karena kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kerinduan bangsa-bangsa. Pelajaran kita di pelajaran yang ke-12 ini mempelajari bagaimana kiranya banyak umat-umat Tuhan yang rindu akan bagaimana kiranya menerima berkat kemurahan Tuhan, lalu melakukan banyak kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan, janganlah kita berpikir bahwa kemurahan dan kebaikan diri sendiri akan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya banyak kekecewaan yang terjadi di antara umat-umat Tuhan, khususnya pengikut Kristus, oleh karena mereka berpikir, sudah banyak perlakuan-perlakuan baik, sudah banyak perbuatan baik yang dilakukan, tetapi belum mendapatkan kemurahan Tuhan, belum mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga ada timbal balik. Oleh karena perbuatan baik yang dilakukan, sehingga mengharapkan sesuatu hal akan kemurahan atau berkat yang Tuhan ingin berikan kepada masing-masing mereka. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan kekecewaan tersebut terjadi? Lalu apa sebabnya yang menjadi penghalang? Kenapa hal-hal tersebut, hal-hal yang diinginkan oleh umat-umat Tuhan, khususnya umat Kristen, pengikut Kristus, sehingga mereka menghadapi ataupun sehingga mereka menerima kekecewaan? Efek dosa. Mari kita lihat pelajaran yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua mengatakan bahwa segala kejahatan kitalah yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kejahatan umat manusia, kejahatan saya, kejahatan saudara-saudara, bahkan kejahatan semua manusia, memisahkan antara manusia dengan Allah. Inilah yang menjadi penghalang. Mengapa? Sebabnya umat-umat Tuhan ataupun pengikut Kristus bukan saja terpisah dengan Allah, tetapi oleh karena kejahatan tersebut, kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh dosa. Itulah sebabnya dikatakan dosa merupakan penolakan akan Allah. Dan oleh karena dosalah dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan yang lebih tragis lagi, dosa bukan saja memisahkan kita dengan Allah, tetapi oleh karena dosa juga dapat menyebabkan tawaran ilahi yang diberikan Allah kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bukan saja efek dari dosa. Lalu timbul pertanyaan, bila mana kita sudah berdosa, apakah kita layak mendapatkan pengampunan? Atau siapa yang dapat diampuni bila mana kita sudah terpisah oleh Allah? Bila mana kita tidak mendapatkan kemurahan yang seharusnya kita dapat terima dari Allah? Lalu siapa yang akan diampuni? Mari kita lihat kembali pelajaran firman Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa Alkitab menceritakan bagaimana kiranya harapan-harapan penebusan. Oleh karena manusia sudah terpisah dengan Allah oleh karena dosa, oleh karena perbuatan-perbuatan jahatnya, maka Alkitab menuliskan ataupun Alkitab mengajarkan bagaimana kiranya akan ada penebusan, akan ada pendamaian antara manusia dengan Allah. Itulah sebabnya Alkitab sangat tegas mengatakan bahwa kita semua berdosa. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, oleh karena manusia sudah berdosa, maka itulah yang menjadi penghalang.
Maka itulah yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Tetapi Alkitab juga mengajarkan ataupun mengamarkan melalui pelajaran kita bahwa akan ada pengampunan yang Allah akan berikan kepada umat-umat Tuhan. Oleh karena semua orang telah berdosa, maka pengampunan Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan, atau bahkan ke semua orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan bila mana hari besar akan datang, maka kita akan mendapatkan penghakiman. Penghakiman, setiap manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatan sendiri. Tetapi kita harus ingat, bukan oleh karena perbuatan kita lah yang dapat menyelamatkan kita. Bukan oleh karena perbuatan kita lah sehingga kita mendapat pengampunan dari Allah. Tetapi oleh karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bila mana kita mengingat pelajaran sekolah Sabat yang sudah lewat pekan yang lalu, kita sudah ditebus, dibeli oleh darah yang mahal. Inilah yang menjadi suatu pengampunan antara manusia kepada Allah. Itulah sebabnya pelajaran kita mengajarkan banyak orang-orang kecewa berusaha melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan anugerah tersebut, untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Tetapi kembali lagi pelajaran kita mengingatkan, bukan oleh karena perbuatan baik, bukan oleh karena perbuatan-perbuatan yang setiap hari kita lakukan sehingga kita mendapatkan pengampunan tersebut. Itulah sebabnya di dalam pelajaran sekolah Sabat kita mengingatkan apa sebenarnya maksud dari hukum Tuhan. Maksud dari hukum Tuhan adalah untuk menyatakan dosa, untuk melihat betapa berdosanya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, untuk melihat betapa besarnya kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Bukan melalui hukum tersebut kita dapat diselamatkan, tetapi hukum tersebut menjadi cermin antara kita dengan Allah, merupakan sudah rusaknya citra Allah di dalam diri manusia. Itulah sebabnya hukum Tuhan bukan memberikan keselamatan, tetapi menunjukkan betapa berdosanya kita umat manusia, betapa terpisahnya kita dari Allah. Lalu Tuhan memberikan seruan bagi kita umatnya, atau bahkan bagi kita semua manusia, seruan secara universal. Bila mana kita mengingat pada saat Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, sehingga Abraham dipilih Tuhan menjadi bapa orang percaya, sehingga keturunannya menjadi suatu contoh gambaran kepada bangsa-bangsa di sekitar ataupun bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk menjadi percontohan bagaimana kiranya Tuhan merindukan untuk bangsa-bangsa lain mencontoh bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Pelajaran sekolah Sabat kita mengingatkan, seruan ini bukan saja diberikan kepada keturunan Abraham, tetapi saat ini seruan itu diberikan secara universal kepada semua manusia, kepada semua umat-umat Tuhan yang rindu datang kepada Tuhan, yang betul-betul berserah kepada Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga seruan itu bukan saja datang kepada bagian-bagian orang, tetapi kepada semua orang. Lalu saudara-saudara yang terkasih, apa buktinya bahwa seruan itu Tuhan sudah berikan? Bila mana kita mengingat tahun Yobel, tahun di mana hari pendamaian diserukan. Itulah sebabnya pada saat pembukaan ataupun pada saat memasuki tahun Yobel ataupun tahun rahmat Tuhan, mereka meniup trompet menandakan bagaimana kiranya hari pendamaian. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari pendamaian melambangkan juga bagaimana kiranya pada saat Tuhan mendamaikan manusia dengan Allah, akan ada satu hari penghakiman. Bukan oleh karena Allah rindu untuk membumi hanguskan manusia, tetapi menjadi satu peringatan bahwa Allah tidak pernah berkompromi dengan orang berdosa. Itulah sebabnya di dalam tahun rahmat Allah, kapan tahun rahmat Allah ini digenapi? Bila mana kita melihat di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Pada saat Yesus di kota Nazaret masuk ke dalam rumah ibadah, dia berdiri membaca nubuatan yang Yesaya pernah tuliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61, bahwa di sanalah tergenapi
bagaimana kiranya orang yang diurapi oleh Roh Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Inilah merupakan penggenapan tahun rahmat Tuhan, yang juga di mana mengingatkan khususnya kita manusia, bahwa hari pembalasan Allah, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada hari penghakiman. Kembali lagi saya ingatkan, bukan oleh karena Allah ingin membumi hanguskan manusia, tetapi oleh karena Allah ingin membersihkan dunia ini dari dosa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Itulah sebabnya bukan karena perbuatan kita yang dapat menimbulkan perdamaian ataupun yang dapat memberikan kepada kita kemurahan Allah ataupun keselamatan. Ajakan bagi kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-12. Bila mana kita bersungguh-sungguh, rindu, menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk dituntun oleh Roh Allah, maka kita akan dapat menerima pertolongan yang dapat kita inginkan, yang dapat mendamaikan kita dengan Allah, yang dapat menuntun kita semakin hari di dalam keterpisahan kita dengan Allah untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bawakan untuk pelajaran yang ke-12, kerinduan bangsa-bangsa, sehingga ini boleh menjadi kerinduan bagi kita umat-umat Tuhan, bagi saya dan Anda. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sama-sama tunduk kepala, kita kembali berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bersemayam dan bertata di dalam tata kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang indah di mana kami boleh mempelajari pelajaran firman Tuhan. Bapa, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya pelajaran ini boleh dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat ke hadapan hadirat-Mu, dan boleh dapat dipersiapkan pada saat Engkau datang yang kedua kali menjemput umat-umat Tuhan. Ampuni kami Bapa akan segala dosa pelanggaran kami. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kami, karena kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kiranya Tuhan memberkati.